ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم الآية صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang paling utama dalam setiap tema khutbah adalah bagaimana kita mendengarkan dan juga menyampaikan pesan, nasihat dan wasiat untuk selalu menjaga iman kita, keislaman kita, dan juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu bisa saja muncul dalam diri setiap kita, dan bisa saja keimanan kita mengalami penurunan atau degradasi, sehingga iman yang mengalami penurunan atau degradasi itu perlu untuk selalu ditambah lagi, diperkuat lagi, sehingga kita bisa selalu menjaga stabilitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah untuk kita hadir dalam majelis ilmu, dalam khutbah Jum'ah yang memang menjadi fardu ain bagi setiap muslim yang akil baligh, yang memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat Jumat sebagaimana kita ketahui. Oleh karena itu, marilah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, iman kita ini kita pelihara, jangan sampai dia ternoda, jangan sampai mengalami degradasi. Mari kita tingkatkan rasa takut kita dan rasa taat kita kepada Allah, agar jangan sampai penghabisan hidup kita malah berakhir dengan akhir yang tidak menyenangkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ending akhir dari hidup kita adalah akhir yang begitu nikmat, yang disebut dengan husnul khatimah. Semoga Allah kembalikan kita nanti semua pada waktunya dalam keadaan Allah meridhoi kita dan kita ridho kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat An-Nisa ayat 23 yang petikannya tadi saya bacakan adalah salah satu di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang wanita yang haram untuk dinikahi. Di dalam ayat yang agak panjang ini, para ulama menyebutkan ada beberapa jenis wanita yang haram untuk dinikahi. Yaitu kelompok pertama adalah para wanita yang haram dinikahi karena faktor nasab, darah dan keturunan. Ini adalah kelompok yang pertama, yang di dalamnya Allah sebutkan ada ibu kandung atau ummahatukum. Kemudian Allah menyebutkan juga wabanatukum, dan anak-anak perempuan kamu. Kemudian Allah menyebutkan juga wa akhawatukum, dan saudari-saudari perempuan kamu. Ibu, anak, saudari. Berikutnya kemudian Allah menyebutkan adalah saudara-saudara dari ayah, yang disebut dengan ammatukum, saudari perempuan dari ayah, atau kita menyebutnya bibi, tante.
Begitu juga termasuk mahram tidak boleh dinikahi adalah para wanita yang menjadi saudari dari ibu kita, disebut dengan khalatukum. Dan kemudian Allah menyebutkan anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, yaitu keponakan kita, baik dari jalur saudara laki-laki maupun keponakan perempuan dari saudara perempuan. Itu adalah mereka yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi karena sebab nasab atau darah atau karena keturunan. Yang pertama adalah ibu, yang kedua anak perempuan, yang ketiga adalah saudari kita sendiri, kemudian bibi baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu, kemudian keponakan perempuan baik dari jalur saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Mereka inilah yang Allah haramkan kita untuk menikahinya, sehingga disebut dalam istilah fikih dengan istilah mahram, dari kata haram untuk dinikahi. Dan seringkali kita mengalami keterpelesetan istilah dengan menyebutnya sebagai muhrim, padahal antara mahram dengan muhrim adalah dua istilah yang berbeda. Yang haram untuk dinikahi adalah mahram, sedangkan muhrim secara bahasa artinya adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah ihram, baik ihram karena dia mengerjakan ibadah haji ataupun ihram karena dia mengerjakan ibadah umrah. Laki-laki yang memakai baju dua lembar itu, bawah sebagai sarung dan atas sebagai selendang, ketika dia sudah berniat melaksanakan ihram, maka disebut dalam bahasa Arab muhrim. Jadi muhrim bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi. Muhrim adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah ihram. Sedangkan yang haram untuk dinikahi, istilah yang bakunya adalah mahram. Maka mari kita biasakan membedakan antara dua istilah ini. Kita tidak menyebutnya sebagai muhrim, tapi kita menyebutnya sebagai mahram. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain karena faktor darah atau nasab atau keturunan, ayat ini juga menyebutkan tentang kemahraman karena faktor adanya berbesanan atau pernikahan. Wanita yang tadinya bukan saudara, bukan famili, dan bukan keluarga kita, karena adanya berbesanan atau perkawinan antara dua keluarga, tiba-tiba berubah hukumnya menjadi mahram. Misalnya seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, otomatis maka ibu dari istrinya itu menjadi mahram atasnya, sehingga dia tidak boleh selama-lamanya menikahi ibu mertuanya sendiri, walaupun barangkali hubungannya dengan istrinya sudah berakhir, entah karena cerai, entah karena meninggal dunia. Mantan mertua akan menjadi mahram selama-lamanya. Kemudian yang termasuk juga mahram karena pernikahan atau berbesanan adalah anak tiri. Seorang laki-laki yang menikahi janda beranak, anaknya perempuan, maka anak perempuan tirinya itu adalah mahram untuk selama-lamanya. Walaupun dia sudah bercerai dengan ibunya atau ibunya sudah meninggal dunia, maka anak tirinya yang perempuan itu akan menjadi mahram baginya untuk selama-lamanya. Tidak dimungkinkan dan tidak diperkenankan untuk terjadi pernikahan di antara ayah dengan anak tiri perempuannya. Yang ketiga termasuk mahram karena pernikahan ini adalah ibu dari seorang laki-laki yang dinikahi oleh ayahnya, yang kita sebut dengan istilah ibu tiri. Seorang laki-laki apabila ayahnya menikah lagi, entah karena ibunya sudah meninggal atau karena ayahnya memang melakukan ta'adduduz zawaj atau poligami, maka istri dari sang ayah hubungannya menjadi ibu tiri, dan otomatis dalam hukum Islam ibu tiri adalah mahram untuk selama-lamanya.
Bahkan meskipun ayahnya sudah meninggal dan ibu tirinya menjadi janda, ibu tiri itu adalah sebagaimana kedudukannya ibu kandung, haram untuk dinikahi selama-lamanya. Dan yang terakhir yang menjadi mahram karena pernikahan adalah menantu perempuan. Ketika seorang laki-laki memiliki anak kandung laki-laki, lantas anaknya ini menikah dengan seorang wanita, maka wanita ini adalah menantu bagi orang tersebut sampai akhir hayat. Maka menantu ini adalah wanita yang menjadi mahram selama-lamanya. Tidak boleh bekas menantu lalu kemudian dinikahi oleh mantan mertuanya sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain Allah menyebutkan mahram berdasarkan nasab, darah, keturunan, dan juga berdasarkan karena adanya pernikahan berbesanan, Allah juga menyebutkan tentang mahram-mahram karena terjadinya penyusuan, di mana seorang bayi apabila dia menyusu kepada seorang ibu, seorang wanita, maka akan terjadi kemahraman selama-lamanya antara bayi itu dengan ibu yang menyusuinya, termasuk dengan saudari-saudari sang ibu tersebut, termasuk dengan anak perempuan dari ibu tersebut, dan termasuk juga dari para wanita yang pernah menyusu pada wanita yang sama. Namun para ulama menyebutkan bahwa penyusuan yang membuat seorang menjadi mahram adalah penyusuan yang harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, penyusuan itu harus terjadi dalam arti masuknya air susu ibu itu ke dalam perut sang bayi, sehingga kalau ada seorang wanita yang sudah tidak keluar lagi air susunya, lalu dia berusaha berpura-pura menyusui sang anak, tapi tidak ada air susu yang masuk ke dalam perut sang bayi, maka tidaklah dikatakan itu sebagai radha'ah atau penyusuan. Syarat yang kedua, para ulama sepakat bahwa penyusuan sekali atau dua kali tidaklah mengakibatkan adanya kemahraman di antara ibu dan anak. Minimal harus 5 kali, sebagaimana di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Rasulullah SAW menetapkan bahwa setidak-tidaknya harus terjadi khamsa radha'at, harus terjadi 5 kali penyusuan yang sempurna, di mana bayi itu betul-betul merasa kenyang pada setiap penyusuannya, dan hal itu berulang sampai 5 kali, sehingga 5 kali itu adalah batas minimal agar bisa terjadi adanya penyusuan. Dan yang terakhir yang menjadi syarat dari penyusuan yang bisa memahramkan itu adalah maksimal usia bayi itu belum mencapai usia 2 tahun. Apabila bayi itu sudah melebihi usia 2 tahun atau sinnur radha'ah, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya, maka bayi itu tidaklah menjadi mahram bagi ibu yang menyusuinya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah terkait dengan siapa saja yang menjadi mahram. Di samping itu juga Allah memberikan satu bagian mahram tersendiri di luar dari mahram yang abadi, yang disebut dengan istilah mahram ghairul mu'abbad. Mahram dalam arti hanya tidak boleh menikah untuk saat itu, tetapi ketika terjadi suatu peristiwa yang lain, maka kemahraman itu bisa berubah menjadi halal. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang tidak bolehnya seorang laki-laki menikahi 2 saudara perempuan sekaligus. Kakak beradik dinikahi secara bersamaan pada waktu yang sama. Maka hal itu diharamkan kecuali apabila salah satunya sudah meninggal atau cerai, maka bolehlah terjadi pernikahan dengan adiknya atau dengan saudaranya atau dengan bibinya dan seterusnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ilmu dan hidayah kepada kita. InsyaAllah pada khutbah yang kedua akan kita bahas sedikit tentang hukum apa saja yang terkait dengan wanita yang dimahramkan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan wanita yang mahram, ada dua jenis kemahraman. Ada kemahraman yang bersifat abadi dan ada kemahraman yang bersifat sementara atau muaqqat. Tiga jenis kemahraman yang abadi adalah karena darah nasab keturunan, yang kedua karena terjadinya berbesaran atau perkawinan, dan yang terakhir karena adanya penyusuan. Kepada wanita-wanita yang mahramnya abadi, Allah memberikan keringanan pada kita. Selain tidak boleh menikahinya, maka boleh terjadi berduaan atau khalwah. Seorang laki-laki dengan ibunya boleh berduaan, dengan bibinya boleh berduaan, dengan anak perempuannya boleh berduaan. Bahkan sebagian dari auratnya boleh terlihat, walaupun tidak seluruhnya. Sebagian ulama mengatakan dari dada ke atas dan dari lutut ke bawah itu bukan merupakan aurat apabila laki-laki bersama dengan mahramnya, mahram yang bersifat abadi. Mereka boleh bersentuhan kulit, mereka boleh berduaan, mereka boleh bepergian, karena tidak lain dan tidak bukan adalah wanita yang haram untuk dinikahi, sebagaimana hukumnya kita berduaan dengan ibu kandung kita sendiri. Adapun mahram yang sifatnya tidak abadi, istri orang, wanita yang bukan mahram yang merupakan masih menjadi milik orang lain, sifatnya tidak selama-lamanya, hanya untuk waktu itu saja. Apabila wanita itu dicerai oleh suaminya, maka tentu saja wanita itu bisa dinikahi. Nah, wanita-wanita yang menjadi istri orang, tetangga orang dan sebagainya, pada saat dia masih menjadi istri orang memang tidak boleh kita nikahi. Bisa saja kita sebut istilahnya mahram karena haram dinikahi, tapi bukan mahram dalam arti kita boleh berduaan, bersentuhan kulit dan seterusnya, sebagaimana yang umumnya terjadi pada mahram yang sesungguhnya. Nah, sementara antara suami dan istri, aslinya adalah mereka bukan mahram, tetapi ketika dihalalkan oleh Allah, maka tidak ada lagi aurat antara suami dan istri, sehingga seluruh tubuh suami itu boleh dilihat oleh istrinya, sebagaimana seluruh tubuh istrinya boleh dilihat oleh suaminya. Karena walaupun asalnya mereka bukan mahram dalam arti boleh terjadi pernikahan, ketika mereka sudah menikah, maka yang terjadi adalah halalnya mereka berdua, mereka melakukan hubungan suami istri dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari melakukan hal-hal yang diharamkan kepada wanita yang bukan mahram kita, karena kita diharamkan melihat aurat mereka, diharamkan berduaan bersama mereka, diharamkan bersentuhan kulit dengan mereka berdua, wanita-wanita yang bukan mahram kita. Untuk itu mari kita jaga hati kita, anggota tubuh kita, karena di yaumil qiyamah nanti yang akan mengaku bukan mulut kita, tetapi akan mengaku adalah tangan dan kaki kita. Rekaman videonya akan ditayangkan oleh Allah di hadapan kita, diperlihatkan bagaimana kita telah melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Karena itu mari kita bertaubat, mari kita mensucikan diri kita. Apa yang sudah pernah terjadi sebagai sebuah dosa kita minta ampun, dan yang belum terjadi mari kita jaga agar jangan sampai kita melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Kita mohon ampun atas dosa-dosa yang sengaja kita lakukan dan juga dosa-dosa yang barangkali tidak sengaja kita lakukan, tidak tahu kalau itu berdosa dan tidak mengerti kalau ternyata itu merupakan larangan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum ad-darajat wa yaqdi al-hajat. Rabbana zalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فنجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وعلى نعمه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.